حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang terus menerus Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah karuniakan kepada kita sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan majelis ilmu kita tentang meraih kekuatan Al-Quran dengan menjalin hubungan dan membangun koneksi antara hati kita dengan Al-Quran. Dan tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tentang Al-Quran dan amal saleh. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari dan membahas tentang bagaimana keagungan dan kedahsyatan daripada Al-Quranul Karim, tentu kita semua tidak asing dan kita semua sama-sama yakin dengan seyakin-yakinnya dengan keimanan kita bahwa Al-Quran memiliki keagungan yang sangat luar biasa, yang memberikan petunjuk dan memberikan pedoman hidup kepada kita di dunia ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, namun dengan begitu kita tidak menganggap bahwa Al-Quran akan memberikan kepada kita jalan yang baik, jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita menganggap remeh dan menganggap tidak baik dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal ketaatan dan amal-amal ibadah kita yang lainnya. Namun dengan begitu kita berharap, kita mengupayakan dan kita mengusahakan bahwa Al-Quran bisa kita iringi dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ketaatan kita yang lainnya berjalan dengan bersamaan.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana kalau kita lihat dan kalau kita pelajari tentang rangkaian rukun daripada ibadah haji itu memiliki beberapa ibadah, beberapa rangkaian ibadah di dalamnya, termasuk tawaf, termasuk sa'i, lempar jumrah, zikir dan sebagainya. Namun ada hal yang sangat penting yang bahkan Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadisnya, bahwa dalam rangkaian ibadah haji itu ada satu namanya wukuf di Arafah. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam rangkaian ibadah haji. Karena ketika seseorang wukuf di Arafah dalam melaksanakan ibadah haji, maka di situ dia diperintahkan untuk merendahkan dirinya, merasa hina dan memiliki kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah haji yang ditunaikan, yang dilakukan itu mendapatkan ibadah haji yang mabrur dan sempurna. Di dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah Arafah, sehingga penting kemudian wukuf di Arafah itu, dan ulama memasukkan bahwa wukuf di Arafah itu menjadi salah satu rukun daripada ibadah haji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam kitab, di dalam buku ini dijelaskan tahqiqul wisal bainal qalbi wal Qur'an. Menjalin hubungan antara hati dengan Al-Qur'an. Penulis ini menyebutkan bahwa di dalam taubat, ketika seorang hamba ingin mendapatkan taubat yang makbul, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sempurna, maka ada hal yang sangat penting yang mesti diperhatikan oleh seorang hamba ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada yang terlepas daripada dosa, daripada kemaksiatan, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya salah dan khilaf. Sehingga kita semua tidak ada yang terlepas daripada dosa dan kemaksiatan, kesalahan dan kekhilafan tersebut. Namun yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita telah melakukan dosa, telah melakukan kemaksiatan, maka hal penting yang harus kita lakukan adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita telah terlanjur melakukan sebuah kesalahan dan dosa tersebut. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa syarat yang sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita buka, kita pelajari, kita baca, di situ Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan setidaknya ada 3 syarat apabila kita ingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Kemudian yang kedua, merasa menyesal terhadap perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dan tidak melakukan dosa itu lagi. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika dosa ataupun kemaksiatan itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melibatkan hamba-hamba Allah yang lainnya, maka cukup 3 saja syarat diterimanya taubat seseorang. Yaitu yang pertama tadi,
meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, adanya rasa penyesalan karena telah melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad supaya tidak melakukan ataupun mengulangi kemaksiatan dan dosa itu lagi. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba berkaitan dengan hamba yang lain, berkaitan dengan orang lain, maka syarat diterimanya taubat seorang hamba itu bertambah satu. Yakni ketika dosa antara sesama manusia, jamaah rahimakumullah, maka syaratnya ada 4, yang 3 yang kami sebutkan tadi, dan satu lagi, maka kita harus meminta ridha kepada orang tersebut. Misalnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika seseorang melakukan dosa, kesalahan, mencuri hak orang lain, mengambil milik orang lain, maka dia harus meminta izin, meminta maaf dan mengembalikan barang yang telah diambil dari orang lain tersebut. Maka dengan itu insya Allah kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran dan amal soleh. Begitu juga Al-Quran memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuhkan dan menguatkan, mengokohkan keimanan setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya semua amal soleh, semua amal ketaatan, semua amal ibadah kita itu berfungsi untuk meningkatkan, menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sangat penting, hal yang sangat paling utama untuk menguatkan dan meningkatkan keimanan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana hati kita ini bisa terkoneksi dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa Al-Quran maka tidak mungkin terjaga kebaikan kita. Tanpa Al-Quran akan susah kemudian kita mendapatkan ketenteraman di dalam hati dan pikiran kita. Karena Al-Quranlah yang memberikan pedoman, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadirin ma'asyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana para orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun hubungan antara hati mereka, amalan-amalan mereka dengan Al-Quranul Karim, itu sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Bahkan ada salah satu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu suatu ketika mengatakan, "Lau bata rajulun yunfiqu dinaran wa dirhaman wa yahmilu 'ala al-jihad fi sabilillah wa bata rajulun yatlu kitaballahi hatta yusbiha mutaqabbalan minhu." Jika seandainya seseorang terus-menerus menginfakkan hartanya, kata Abdullah bin Amr ini, dinar demi dirham dia sedekahkan, dia infakkan, dinar demi dinar, dirham demi dirham, terus secara terus-menerus dia infakkan hartanya, sampai kemudian amalannya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Abdullah bin Amr ini, wabittu atlu kitaballahi hatta usbiha mutaqabbalan minni lam uhibba annali amaluhu bi'amali. Namun aku telah
tetap bertilawah Al-Quran, tetap membaca Al-Quran sampai kemudian amalanku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lam uhibba annali amalahu bi'amali. Saya tetap tidak ingin jika amalanku itu ditukar dengan amalannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari pernyataan Abdullah bin Amr ini tentu menjadi sebuah motivasi bagi kita, dan kita bisa melihat bagaimana kedekatan antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran. Jika seandainya ada seseorang yang terus-menerus menginfakkan hartanya, dinar demi dirham dia terus mengeluarkan dari hartanya, dirham demi dirham. Kalau kita misalnya terus-menerus kita infakkan, kita sedekahkan uang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kemudian sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Abdullah bin Amr ini, lam uhibba annali amaluhu bi'amali. Dia tetap tidak ingin jika amalan tilawah Al-Qur'annya itu ditukar dengan amalan infak ataupun sedekah yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini tentu kita bisa melihat dan bisa bercermin kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, apakah kita tetap berpegang teguh dengan amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini? Atau apakah kita akan memilih hanya melakukan amalan sedekah, melakukan amalan infak saja? Nah, di sini Abdullah bin Amr ini menegaskan bahwa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu lebih utama dan lebih baik daripada amalan-amalan yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa lagi, ada seorang sahabat yang bernama Ibni Ummi Abadin, atau yang kita kenal dengan nama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang memeluk agama Islam, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal generasi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini juga seorang yang sangat rajin dan sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini senantiasa mempelajari, belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan bagaimana dekatnya, fasihnya, dan seperti apa luasnya keilmuan daripada Abdullah bin Mas'ud ini tentang Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man ahabba ay yaqra al-Quran ghaddan kama unzila falyaqra'uhu ala qiraati ibni ummi abadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat yang lainnya, barang siapa yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, sebagaimana ia diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra'uhu ala qiraati ibni ummi abadin. Maka hendaklah dia mengambil, mempelajari, mendengarkan Al-Quran dari sahabat yang bernama Ibni Ummi Abadin, atau yang kita kenal dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka inilah salah satu yang menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin membangun hubungan dengan Al-Quran, yang ingin senantiasa terus mempelajari Al-Quran dalam kehidupannya. Bahkan di dalam suatu pernyataan juga, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ditanya oleh seseorang, ya Ibnu Mas'ud,
saya melihat engkau jarang berpuasa sunnah. Kenapa engkau jarang berpuasa sunnah? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, puasa membuatku lemah membaca Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada puasa sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud ini, tentu kita bisa melihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini senantiasa mengutamakan amalan-amalan tilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dibanding amalan sunnah yang lainnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, karena dengan Al-Quran itu akan memberikan ketenteraman, akan memberikan ketenangan kepada hati yang senantiasa terkoneksi dengan Al-Quran itu sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan seorang tabi'in pada generasi sahabat Rasulullah, kemudian di bawahnya itu disebut dengan tabi'in, yang bernama Ad-Dahhak bin Mazahim. Ad-Dahhak bin Mazahim ini seorang ulama pada zamannya, pada generasi tabi'in. Beliau menyebutkan, laula tilawatul Quran lasarrani an akuna maridan. Seandainya bukan karena tilawah Al-Quran, aku lebih suka sakit. Li'annal marda, karena sesungguhnya penyakit itu yarfa'u annal haraja wa yukaffiru anni as-sayyi'at. Karena penyakit itu akan menjadi alasanku untuk tidak bertilawah Al-Quran. Dan karena sakit itu akan menghapuskan kesalahan ataupun dosa-dosaku. Wa yajri li salihu ma kuntu a'mal. Dan menjadikan pahalaku tetap mengalir sebagaimana yang biasa aku lakukan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dahhak ini menyebutkan bahwa dia lebih suka sakit daripada sehat jika seandainya bukan karena tilawah Al-Quran. Namun karena tilawah Al-Quran itulah yang kemudian menjadikan dia lebih mencintai ketika sehatnya. Namun kalau bukan karena bacaan Al-Quran, bukan karena tilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia lebih senang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Karena apa? Karena orang yang mampu bersabar ketika diberikan ujian sakit, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetap memilih tilawah Al-Quran yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih baik ketimbang mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari sinilah kemudian kita bisa mengambil ibrah dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Yang pertama Abdullah bin Amr, dan yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, dan kemudian pada generasi tabi'in Ad-Dahhak bin Mazahim. Bagaimana mereka senantiasa terus menjadikan Al-Quran itu amalan yang lebih utama ketimbang amalan-amalan yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena Al-Quran itu senantiasa terus memberikan cahaya bagi hati yang terus terkoneksi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh kata Allah, telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci yang jelas.
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengannya kitab suci, yakni Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih. Dan mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika interaksi yang kita bangun dengan Al-Quran tidak hanya secara lisan kita saja, tidak hanya sampai ke tenggorokan kita saja, namun ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bertilawah Al-Quran, terhubung, terkoneksi dengan hati dan pikiran kita, sehingga memberikan pengaruh dan efek terhadap kehidupan kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan kepada kita tentang orang-orang di mana sebagian orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Dan ada juga kata Rasulullah SAW akan direndahkan serendah-rendahnya derajatnya dengan Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW sampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab ini, yakni Al-Quranul Karim, sebagian orang. Wa yadha'u bihi akharin, dan akan merendahkan dengannya sebagian yang lain. Artinya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang betul-betul ketika dia membangun interaksi dengan Al-Quran, menjalin hubungan dengan Al-Quran, terhubung dengan hati dan pikirannya, maka itu menjadi penyebab akan diangkatnya derajatnya seseorang tersebut. Namun ketika seseorang itu membaca Al-Quran hanya sampai di lisan saja, hanya sampai di tenggorokannya saja, tidak tersambung ke dalam hatinya, tidak tersambung ke dalam pikirannya, maka wa yadha'u bihi akharin, bisa jadi itu akan merendahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakum. Menjadi muhasabah bagi kita bersama, sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, sudah sejauh manakah kita bisa membangun hubungan, membangun koneksi antara hati kita dengan Al-Quranul Karim. Sudah seberapa jauh dan sudah seberapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca, dan tentu tidak cukup kita hanya membaca dengan lisan saja, tetapi kita harus terus berupaya dan mengusahakan ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita barengi dengan memahami ayat demi ayat Al-Quran. Karena kalau tidak, bisa jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kita termasuk di dalamnya. Sehingga kita perlu dan sangat penting tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar bertilawah, tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita sisihkan, yang kita luangkan dalam keseharian kita, dalam aktivitas keseharian kita, menyempatkan membaca Al-Quran dengan sekaligus kita memahami, mentadabburi, mempelajari satu ayat demi satu ayat Al-Quran. Kita memahami, kita bisa menikmati, kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan ketika kita sudah mampu bacanya, kita mampu memahaminya, pelan-pelan kemudian kita
kita hafalkan satu ayat demi satu ayat. Karena hadirin jemaah rahimakumullah, ketika ada ayat yang kita hafal, kita sudah fasih membacanya, menghafalnya, dan ketika kita gunakan, kita bacakan saat kita sholat, itu nikmatnya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika misalnya kita sholat tahajud, sholat duha, kemudian kita baca ayat-ayat yang betul-betul kita pahami, yang betul-betul sudah kita hafalkan, itu sangat luar biasa nikmatnya. Tidak harus hafalan kita itu banyak, tidak. Kita hanya menghafalnya satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Atau kalau kita sanggup, kita teruskan satu halaman. Atau kita kalau sudah hafal dan sudah lancar, kita teruskan ke halaman selanjutnya. Namun tidak perlu kita tergesa-gesa kemudian untuk menghafalnya secara utuh, secara menyeluruh. Namun yang terpenting adalah bagaimana ketika kita menghafal Al-Quran itu ada terbangun hubungan antara hati kita dengan Al-Quran, sehingga dengan itu menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya fungsi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, adalah untuk memberikan pengaruh ke dalam hati, jiwa dan pikiran kita, sehingga perilaku kita pun sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah rahimahullah. Sehingga di dalam beberapa hadis itu, dan hadis ini mungkin sudah sangat masyhur dan familiar bagi kita, bagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi, memberikan penyemangat bagi kita supaya kita itu terus dalam keseharian kita, setiap harinya kita luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka. Di dalam hadis yang sangat masyhur sekali, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, aku tidak menyebut, tidak mengatakan bahwa bacaan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sehingga bacaan alif lam mim itu sudah 3 huruf. Dan setiap hurufnya, kata Rasulullah SAW, akan dilipatkan. Kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu jamaah rahimahullah? Tujuannya adalah supaya kita termotivasi, supaya kita ada rasa keinginan terus-menerus membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat besar dan pahalanya dilipat gandakan bagi orang-orang yang membaca, yang bertilawah Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan motivasi kita semua, bukan hanya kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi khususnya juga kepada diri kami sendiri. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa meluangkan waktu kita, bisa mengupayakan waktu kita dalam keseharian kita belajar Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan dengan rutinitas seperti itu akan memberikan efek positif bagi kehidupan. Ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.